Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah. Semoga solih-solihah dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Solih-solihah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Solih-solihah, ada yang masih ingat pelajaran pekan kemarin? Kita membahas surat apa ya? Iya, betul. Kita membahas surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr ini yang mencakup tentang kewajiban seorang muslim. Kita baca yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Ada yang tahu artinya? Nah, artinya demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Solih-solihah, ternyata dalam surat Al-Asr ini kita bisa tahu bahwa manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali ada 4 golongan. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan amal solih. Yang ketiga, orang-orang yang selalu nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran. Nah, solih-solihah, di sini ada 4 kewajiban seorang muslim. Yang pertama, menuntut ilmu dan mengimaninya. Ya, yang kedua, beramal solih. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, apa? Saling menasehati dalam kesabaran. Kita ulangi lagi ya, 4 kewajiban seorang muslim. Pertama, menuntut ilmu dan mengimaninya. Yang kedua, beramal solih. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Dari 4 kewajiban muslim, kita membahas
satu dulu kewajiban seorang muslim. Kewajiban muslim yang pertama yaitu apa? Menuntut ilmu dan mengimaninya. Solih-solihah sekarang datang ke sekolah, belajar, ini termasuk sedang melaksanakan kewajiban seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Ada yang tahu artinya? Iya betul, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan Imam Al-Bukhari menulis solih-solihah dalam bukunya bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi solih-solihah, kalau solih-solihah mau berwudu, tapi solih-solihah belum tahu caranya berwudu, apakah solih-solihah dapat berwudu? Tentu tidak bisa, karena belum tahu ilmunya. Kalau solih-solihah mau berdakwah, berarti solih-solihah harus berilmu terlebih dahulu. Kalau solih-solihah mau menjadi guru pun, solih-solihah harus berilmu terlebih dahulu. Jadi kita harus ingat perkataan Imam Al-Bukhari ini ya. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Solih-solihah, ilmu itu sangat luas sekali. Pasti solih-solihah juga tahu ya, ada ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, ilmu bahasa Inggris, ilmu bahasa Arab, ada ilmu tentang sosiologi, geografi, ada juga ilmu fisika, ilmu biologi, kimia, Masya Allah, sangat banyak sekali ya. Nah, ilmu yang sangat luas itu, semua itu berasal dari Allah. Solih-solihah, di surat Al-Kahfi ayat 109, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh lautan itu akan habis sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami mendatangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi kita harus ingat perkataan Imam Al-Bukhari ini ya. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Solih-solihah, ilmu itu sangat luas sekali. Pasti solih-solihah juga tahu ya, ada ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, ilmu bahasa Inggris, ilmu bahasa Arab, ada ilmu tentang sosiologi, geografi, ada juga ilmu fisika, ilmu biologi, kimia, Masya Allah, sangat banyak sekali ya. Nah, ilmu yang sangat luas itu, semua itu berasal dari Allah. Solih-solihah, di surat Al-Kahfi ayat 109, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya seandainya lautan itu dijadikan
tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh lautan itu akan habis sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami mendatangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi solih-solihah, seandainya lautan itu dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk menulis semua ilmu Allah. Solih-solihah, ilmu itu rezeki dari Allah. Maka solih-solihah harus banyak berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat, dan juga jangan pantang menyerah, selalu berusaha untuk menuntut ilmu. Dan jangan lupa, jangan sombong saat kita diberikan ilmu sama Allah. Solih-solihah, ilmu apa sih yang wajib dipelajari? Ilmu apa sih yang harus didahulukan? Ada yang tahu? Benar, ilmu yang wajib dipelajari dan yang harus didahulukan itu adalah ilmu agama. Ilmu agama yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang rukun iman. Yang kedua tentang rukun Islam. Yang ketiga, 5 hal yang haram semenjak Nabi pertama yang Allah tulis dalam surat Al-A'raf ayat 33. Dan yang keempat, ilmu tentang muamalah. Masya Allah, inilah ilmu agama yang wajib dipelajari seorang muslim. Nah, untuk pembahasannya pekan depan ya. Sebelum diakhiri, Ustazah mau menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana seorang ulama yang pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Ulama ini bernama Al-Kisai. Ada yang tahu? Nah, Al-Kisai ini solih-solihah merasa hampir menyerah dalam belajar ilmu nahwu. Dia merasa susah sekali dalam memahami ilmu nahwu. Sampai pada suatu hari, Al-Kisai ini melihat seekor semut yang sedang membawa makanan di atas dinding. Ketika membawa makanan, ternyata semutnya itu terjatuh. Tapi semut itu langsung bawa makanannya lagi, langsung naik lagi ke dinding. Wah, jatuh lagi, naik lagi ke dinding. Benar-benar tidak pantang menyerah ini semut. Sampai akhirnya semut ini bisa sampai ke sarangnya. Wah, akhirnya Al-Kisai bergumam, semut saja bisa semangat untuk menggapai cita-citanya. Wah, bagaimana dengan aku ya? Dari situlah mulai Al-Kisai bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam mempelajari ilmu nahwu. Sampai akhirnya Allah izinkan Al-Kisai untuk memahami ilmu nahwu ini dan menjadi ulama di bidang ilmu nahwu. Padahal Al-Kisai ini bukan orang Arab loh, solih-solihah. Sama seperti kita pun bukan orang Arab. Nah, dari situ kalau solih-solihah ada kesulitan, terus semangat ya. Kalau ada kesulitan, maka solih-solihah harus bertanya.
Nah, di sini ada kuis teka-teki loh. Solih-solihah. Yuk, kita mulai. Siapa ya yang mau menjawab? Nomor 1 mendatar. Nomor 1 mendatar ini nama surat yang artinya demi waktu. Siapa? Apa jawabannya? Ya betul. Coba kita cek ya. Apakah betul itu? Benar. Itu jawabannya adalah Al-Asr. Untuk kuis kedua, 1 menurun. Ilmu yang wajib dipelajari ilmu apa? Coba kita cek jawabannya. Benar. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama. Kuis kedua, mendatar. Menuntut ilmu adalah wajib bagi 2 mendatar. Ya betul, jawabannya wajib bagi seorang muslim. Baik, sekarang kuis ketiga, mendatar. Ilmu itu sebelum perkataan dan apa jawabannya? Oke, coba kita cek ya. Perbuatan, benar. Dan kuis keempat, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Alhamdulillah, kita sudah sampai nih. Sudah selesai pembelajarannya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya. Terima kasih solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.